kita lanjut mumpung tadi sudah kesentuh media. Dalam bagian kedua, image building. How do you see that? Karena kan kalau yang besarnya ada yang bilang bahwa presiden kita yang sekarang tidak really into berteman, sementara yang sebelumnya adalah 1000 teman 0 musuh gitu kan ya. Jadi ada yang mengkritisi bahwa pimpinan kita yang sekarang prioritasnya bukan creating or building the image of Indonesia dalam foreign policy-nya termasuk. Do you agree to that? Dalam praktek hari-hari apakah memang image building menjadi prioritas kesekian atau justru sebenarnya berjalan juga, itu masih berjalan gitu? Mas Eko mungkin atau Mas Dino? Mas Dino dulu. Oke. Image building ya, whatever you see, angle-nya seperti apa, kita harus lihat juga pada dua sisi. Siapa sih audience ya? Kalau kita buat di Kemlu, kembali lagi kalau kita dari bawah ke atas, kalau kita di Kemlu, apalagi di perwakilan, audiensnya kita di sini adalah masyarakat internasional, pemerintah internasional, organisasi internasional, segala sesuatu pihak yang memiliki hubungan bagaimana Indonesia ingin memproyeksikan pengaruhnya atau kepentingannya kepada aktor-aktor tadi. Dan ini menjadi penting ya, karena mungkin dalam breakdown-nya di KBRI, kita punya beberapa fungsi-fungsi politik, ekonomi, sosial, dan konsuler misalnya, selain atasnya. Nah ini masing-masing fungsi memiliki network atau aktor yang mereka melakukan pendekatan dan hubungan. Kalau politik, mitra kerjanya itu kebanyakan dengan Kemlu maupun dengan kementerian-kementerian yang lain, termasuk juga parlemen. Kalau ekonomi, mitranya mereka adalah selain dari perdagangan, Kementerian Perdagangan, bisa juga dengan investor atau pebisnis-pebisnis di bidang pariwisata. Pensosbud ini justru yang lebih luas dan menurut saya memiliki kunci di setiap kedutaan karena mereka berhadapan dengan publik langsung. Jadi non pemerintah seperti akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat langsung dalam bentuk diplomasi publik, karena logikanya gini, setiap negara yang demokratis pemerintahannya itu dipilih oleh rakyatnya. Nah rakyatnya ini itu harus memiliki pandangan yang positif tentang Indonesia. Kalau dia tidak memiliki pandangan tentang Indonesia, bisa saja nanti si rakyat ini memilih pemerintahan atau tokoh politik yang bertentangan atau memiliki pandangan negatif tentang Indonesia. So ini publik diplomasi itu juga penting ya. You have that cycle di dalam negara politis. Nggak cukup kita punya hubungan yang erat dengan pemerintahan karena pemerintahan itu bisa digantikan oleh pemerintahan lain karena dipilih oleh publiknya. Nah, that being said, hubungan kita membangun image yang positif itu menjadi semakin penting. We are a G20 countries. Bagaimana kalau kita merunut ke implementasi Polugri prioritas 4+1 yang tadi saya bilang, ini adalah juga bagian dari meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. If we want to lead Indonesia berperan, apakah nanti berpengaruh atau tidak as a global player, ya we have to have an image gitu di negara-negara tersebut. And this is part of the image building yang harus dilakukan oleh Indonesia as part of a global community ya. Nah ini aktor untuk di luar. Obrolan-obrolan tadi pagi saya juga dengan Mbak Sylvie dengan Mas Agus kita nyebut. Nah bagaimana dengan kita ke dalam gitu ya, image building kita juga kepada publik diri kita sendiri. Secara kasat mata seolah-olah ini adalah ini kita melakukan chest pumping atau semacam membanggakan diri, ini loh gue gitu. Tapi di sisi lain ada kepentingan baik dari Kemlu
untuk mengintroduce dunia internasional kepada publiknya kita sendiri. Dan ini bukan hanya kepada mahasiswa-mahasiswa HI ya. Teori dasar yang saya waktu pertama kali belajar PLN, politik luar negeri adalah to whom it may concern. Orang baru concern dengan urusan luar negeri atau politik luar negeri kalau itu menyangkut periuk nasinya. Seorang petani di Nebraska itu tidak akan memikirkan pada politik luar negeri, tapi kalau terjadi embargo oleh Cina terhadap wheat-nya yang ada di Midlands Amerika, baru mereka tergerak gitu ya untuk politik luar negeri kebijakan. Begitu juga dengan kita gitu ya. So berbagai macam pendekatan kita yang lakukan kepada publik itu semata-mata itu supaya publik itu interested mengetahui isu-isu global seperti apa. Because Indonesia bukan hanya national interest, tapi we are also part of the world. And kalau kita ngelihat landasan filosofisnya kita ya Pancasila ya, ikut serta dalam perdamaian dunia ya. Nah ini harapannya adalah publik pun aware, publik pun informed, publik juga educated apa yang dilakukan di Indonesia, bagaimana isu-isu global yang mempengaruhi domestiknya kita. Ya makanya di sini image building mengenai kiprah kinerja posisi Indonesia di luar negeri itu harus sama-sama diketahui oleh publik kita sehingga publiknya kita itu juga bisa berpartisipasi dan turut mendukung dalam konteks keseluruhan diplomasi total. Kurang lebih seperti itu sih yang saya melihat ya peran dari image building. Oke. Mas Eko mau ditambahkan? Image building itu sebenarnya ada dua. Satu adalah image Indonesia di mata negara lain ya. Bagaimana cara kita menangani WNI, bagaimana KBRI dan Kemlu mengurus perlindungan WNI, itu akan menaikkan derajat Indonesia automatically di international society. Ya, itu menunjukkan kita adalah negara beradab, negara yang peduli pada manusia pada umumnya. Gitu. Kalau kita peduli pada manusia sendiri, maka tentu kita peduli pada manusia di bumi ini. Kira-kira kayak gitu. Itu image building yang pertama dari luar. Kedua sebenarnya adalah image building di dalam bahwa perwakilan Indonesia, kedutaan, konsulat itu menangani kerjanya dengan baik. Nah itu yang kadang-kadang kita suka salah kaprah karena kita tidak tahu hak-hak kita tidak mengerti. Yaitu pekerja migran aja dia terima gaji terus dari perusahaannya, giliran ada yang problem dia KBRI nomor 1. Gitu. Waktu para ABK itu nyangkut di kapal, ya, itu media itu setiap kali nelfon ke saya dia nanya gitu kan, gimana ABK sehat, ada yang kena COVID nggak gitu kan, kapan dipulangin, terus akhirnya saya capek, saya bilang kalian selalu nanyanya yang sama, pernah nanya nggak sama itunya kondisi mentalnya gimana, apakah mereka tenang, apakah mereka sabar, kebayang nggak terkungkung di kapal selama berbulan-bulan, itu dong yang ditanyain gitu. Dan jadi hal-hal kayak gitu nggak terpikir. So one, you need to know your rights ya, and two, ask the right questions. Nah itu yang kita masih belum dapat. If we don't know the basic problem, we're not going to be asking the right questions. Sedangkan image building itu ujung-ujungnya adalah kalau Indonesia dipandang secara terhormat oleh negara lain, maka para WNI yang stuck di negara tersebut pun akhirnya akan tertolong, akan diberi kemudahan. Nggak misalnya malah nanti stuck pada usulan asylum seekers dan lain sebagainya, enggak. Jadi I think image building is something that goes on both levels, keluar maupun ke dalam, itu yang kita perlu ingat. Oke, makasih Mas Eko. Ada pertanyaan mungkin agak berhubungan dengan yang pertama tadi. Mas Agus mau ngomong dulu? Oke, sedikit aja sih tadi berkaitan sama image building itu ya Pak Eko dan Pak Dino. Tadi sudah kalau kita paham ya bahwa image building itu bisa kita dapatkan dari luar maupun dari dalam gitu. Tapi kalau mahasiswa dan kita publik di dalam ini kan lebih melihat nasionalisme, kepentingan nasional itu loh. Bagaimana warga kita itu dilindungi di luar dan sebagainya. Jadi nggak mau tahu lah gitu. Kalau nggak ada masalah, tentu nggak akan lapor. Sama seperti pengusaha-pengusaha kita ya. Kalau baru untung aja diam gitu. Begitu ada harga jatuh komplain langsung, yang disalahkan langsung pemerintah. Memang ya jatuhnya pemerintah di situ gitu. Memang karakter
kita gitu. Mahasiswa juga gitu ya, kalau dikasih nilai bagus ya diam. Kalau begitu nilai jelek kan langsung dosennya galak lah, langsung kita dikuliti bermacam-macam gitu. Kalau bagus nggak bilang terima kasih. Kok jadi curhat Mas Agus? Nggak, artinya memang kita lihat justru saya lihat ya, Kementerian Luar Negeri itu kan juga sangat erat ya dalam konteks kita ini berkaitan dengan domestik itu gitu. Yang saya mau tanya ke Pak Eko dan Pak Dino itu, kita punya nggak sih apa namanya semacam data ya atau database gitu, masalah-masalah WNI yang di luar itu apa saja gitu. Misalnya tadi yang di Tiongkok itu, apakah itu berkaitan dengan APK, misalnya di Malaysia itu berkaitan dengan buruh migran gitu, sehingga terapi dan sebagainya itu kita bisa mulai sebelum WNI itu berangkat ke sana gitu. Ada nggak sih di Kementerian Luar Negeri seperti itu? Sekalian disambung ya dengan pertanyaan Mbak Farah Liana Ismahani. Mbak Farah mau ngomong sendiri atau mau dibacakan saja? Mbak Farah bertanya tentang karena proses dan yang lama dan pembayaran untuk dokumen itu sangat tinggi sehingga banyak yang ilegal. Sementara kan tadi Mas berdua menyebut dokumen ya, pentingnya dokumen dan segala macam gitu. Informasi juga Mas Eko dan Mas Dino, teman-teman dari Unsud itu memang setahu saya banyak yang perhatiannya ke isu PMI karena mereka salah satu kantong daerah asal gitu. Silakan Mas. Boleh duluan, Din. Jadi gini, kebetulan waktu saya di Singapura banyak masalah itu juga ya. Uniknya Singapura itu hanya mengizinkan TKW, jadi hanya perempuan yang boleh masuk bekerja waktu itu di Singapura. Nah, kalau untuk urusannya lama dan lain sebagainya itu saya nggak tahu ya. Cuman yang jelas ada satu yang kita tidak bisa pungkiri, yaitu demand. There is demand for cheap international labor. Jadi kalau Indonesia nggak menyediakan, nanti negara lain yang akan menyediakan. It's really no problem ya. Kecuali misalnya negara-negara yang berbatasan langsung kayak Malaysia. Saya ingat waktu itu salah satu titik penyeberangan kita di Kalimantan itu kita bilang kita mau tutup sebentar untuk 3 hari gitu kan. Wah langsung itu tahu nggak, itu pihak Malaysianya, perusahaan-perusahaan Malaysia yang bilang, oh jangan, waduh. Akhirnya kita bilang, ya udah sehari aja deh. Gitu. Wah jangan. Jadi rupanya every single day ada lalu lintas, dan yang butuh itu siapa? Yang butuh itu Malaysianya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, yang terbantu oleh adanya itu adalah WNI kita sendiri yang mendapatkan uang. Nah, kenapa hal ini nggak seramai dulu misalnya, karena alhamdulillah there is more employment, ada lebih banyak peluang kerja di Indonesia dibandingkan misalnya waktu saya sama Pak Dino baru mulai awal-awal. Wah, semua orang kayaknya pengen ke Timur Tengah gitu kan. Sekarang mungkin dengan jiwa entrepreneur orang Indonesia, dia lebih kayaknya aku jualan nasi goreng di pojok situ aja daripada ke Timur Tengah. Nah, itu udah mulai berubah paradigmanya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah the need for money dari para WNI and the demand for cheap international labor. Makanya Filipina dia pikir dia nggak bisa bikin menawarkan pekerjaan, dia bikin aja ada kementerian dan lembaga yang khusus ngurusin para pekerja di luar negeri, sampai segitunya. Nah, Indonesia kan belum sampai situ ya, karena kita masih merasa kita adalah negara besar, negara kaya raya, kita bisa menyediakan pekerjaan untuk para pekerja kita sendiri. Pak Dino, silakan. Udah sangat komprehensif disampaikan sama Mas Eko. Tapi kalau lihat dari pertanyaannya ya, kalau saya ngelihat proses yang lama, pembayaran untuk dokumen juga sangat tinggi, milih untuk menjadi ilegal di negara-negara di luar. Pola yang seperti ini itu memang suatu kesengajaan ya, kadang-kadang dibuat oleh suatu agen ya. Mereka bilang, oh ini lama, oh ini tinggi, oh ini segala macam, yuk kita ilegal aja gitu. So it's part of the skenario sih kalau saya lihat. Dan memang ini di luar kendali dari kita di Kemlu ya. Kalau Kemlu kita di perwakilan, biasanya kita tidak mengikuti proses yang ada di daerah. Kita taunya di daerah itu sudah dilakukan seperti itu,
yang boleh tadi disampaikan sama Mas Eko, tahu mereka udah datang, tiba-tiba kondisinya seperti ini, dan we have to clean up gitu, sesuatu yang sana. Memang kita selalu laporkan gitu, bahwa ini ada kasus-kasus seperti ini, mohon itu dapat ini. Tapi dari setiap kasus yang kita tangani itu muncul lagi 3 atau 4 pemain yang baru yang selalu ada. Kenapa? Karena dorongan ekonomi yang fundamental yang disampaikan sama Mas Eko tadi, ada demand yang seperti itu, jadi akan selalu muncul. Tapi untuk selalu saya jawab di sini, bagaimana menurut tanggapan saya, jangan sampai jangan menjadi ilegal di negara di luar. Itu aja. Ilegal di luar, apapun janji-janjinya, apapun kemungkinan dan lain-lain, resiko sama hasil nanti yang dia dapat itu ujung-ujungnya adalah tidak menguntungkan. Itu saja. Mungkin sama juga seperti gambling lah. 1 atau 2 ilegal bisa saja dia bernasib baik, tapi di balik 1 atau 2 yang bernasib baik itu bisa puluhan atau ratusan yang bernasib buruknya itu lebih banyak. Jadi saran saya, kalau mendapat tawaran seperti tadi, pastikan bahwa itu adalah legal, pastikan bahwa memang proses dokumennya itu adalah sah dan dilakukan dengan baik. Dan setahu saya kalau untuk pekerjaan seperti ini tidak memerlukan ada uang di muka gitu. Jadi itu memang selalu berangkat dengan ditanggung oleh si agennya tadi. Tapi kalau sudah dimulai dengan lama dokumennya, berarti ada syarat-syarat dari si agen yang tidak bisa dipenuhin. Itu saja saya ngelihat. That's the whole point kan, dokumen itu ada syarat-syaratnya. Nah si agennya ini dia nggak bisa memenuhin, makanya itu lama. Memerlukan biaya yang sangat tinggi, ya biaya yang sangat tinggi itu untuk menyogok atau menutupi syarat-syarat yang nggak bisa dipenuhi supaya itu bisa dapat dokumen. So you see that circle gitu kan di sini. Nah, jadi in short, jangan pernah mau lewat proses yang ilegal. Ya, thank you Mas Dino. Ya, memang sejak 2006 saya mulai meneliti tentang buruh migran Indonesia. Satu hal yang saya sadari akhirnya adalah bahwa Kemlu dan terutama teman-teman di perwakilan itu kayak berada di ujung dari rangkaian masalah sebenarnya. Sementara masalahnya itu sendiri sudah dimulai jauh sebelumnya di dalam negeri. Dan unfortunately, kelemahan kita itu adalah koordinasi. Dan itu selalu jadi PR sampai sekarang, dan dengan segala macam yang sekarang keadaan bahwa semua harus kembali, mungkin ya itu salah satu the new normal yang harus kita pikirkan bersama nanti untuk isu migrasi ini. Ada pertanyaan dari Mas Riyad, Mas Hadi, mau langsung bertanya Mas Ahmad? Atau dibacakan saja, apakah masalah-masalah domestik Indonesia yang besar dapat mempengaruhi pandangan negara lain terhadap Indonesia? Dan bagaimana cara KBRI meningkatkan atau memperbaiki pandangan tersebut? Ya, nggak apa-apa, Mas. Saya bisa ini. Indonesia dan Jepang sebagai contoh, itu hubungannya baik-baik saja, aman-aman aja. Tapi setelah COVID kemarin, ada kesan di Indonesia bahwa orang-orang Jepang nih pada sakit nih, setelah Cina, Jepang nih orang-orang Jepang. Nah, terus katanya ada orang Jepang yang datang ke Indonesia liburan, 1-2 katanya mengalami perlakuan rasis lah gitu kan. Ih, kamu orang Jepang gitu kan. Nah, itu tapi katanya sampai ke telinganya Pak Dubes Jepang, sampai Pak Dubes Jepang itu ngomong di publik gitu, ngomong di media bahwa dia kecewa bahwa orang Jepang yang berada di Indonesia diperlakukan kurang baik gitu. Nah, mungkin karena dia nggak menjelaskan bahwa itu kasusnya hanya 1-2 dan itu terkait COVID, ada beberapa orang Jepang sini langsung, benci banget sama Indonesia. Saya tadinya mau liburan ke Indonesia, sekarang saya enggak gitu. Jadi seakan-akan satu Indonesia itu busuk gitu. Nah, itu yang kadang-kadang suka di blow up sama media, or memang masyarakat yang begitu baca langsung panas dia darahnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, benar-benar one small thing, satu hal kecil aja itu gampang untuk menyulut. Kayak misalnya Australia, Pak Dino sama saya pengalaman di Australia. Wartawan itu misalnya dia nulis gitu ya, asylum seeker datang dari Indonesia gitu kan. Terus saya bilang sama medianya, itu asylum seeker-nya menyeberangnya dari Indonesia, dia sebenarnya datang dari Afghanistan, tempat tentara-tentara kalian perang. Dibetulin dong bahwa orang Indonesianya tuh hanya 2 orang nyetirin kapal. Terus tahu nggak jawabannya media apa?
ya udahlah, nggak apa-apa lah, kan ya udah lewat lah gitu. Terus saya bilang nggak bisa. Mereka pikir orang Indonesia yang berduyun-duyun cari asylum seeker di sana gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi kadang-kadang ada interest-nya sendiri-sendiri, masing-masing orang ada kepentingan, tapi memang benar kalau ada 1-2 hal itu bisa menyulut sesuatu yang tidak diinginkan. Pak Dino gatal kayaknya mau ngomong. Bahkan dari yang kecil ya Mas ya, nggak harus besar juga. Oke, Mas Dino, silakan. Masalah-masalah domestik ini juga kan itu menjadi concern dari negara-negara, apalagi kalau Indonesia sekarang ingin membangun image-nya bahwa kita itu adalah negara yang maju, modern, moderat, bertanggung jawab, dan demokratis, sehingga kita juga merupakan salah satu negara berpengaruh di dunia dan berkontribusi terhadap kemajuan dunia. Nah ini mungkin saya mundur sedikit, tadi ada obrolan kita ke belakang antara national interest ya. Yes, kita punya national interest, kepentingan nasional dan berpikiran nasional Indonesia gitu ya. Tapi saya kembali lagi mau coba ngingatin gitu ya, bahwa konstitusinya kita itu ikut serta dalam perdamaian dunia, itu menempatkan Indonesia bersama bangsa-bangsa lain itu turut serta juga memikirkan kemaslahatan dunia lah. Bukan cuman Indonesia. Kalau kita kepentingan Indonesia, no, sekarang we have to think we are part of the world gitu. And kalau nanti powernya kita juga akan meningkat, ada responsibility juga Indonesia untuk memikirkan kemaslahatan dunia. We're talking about kemaslahatan bangsa, okay. But also we are also have to be responsible juga. Nah ini kenapa we have to project an image of Indonesia as yang bisa menjadi panutan bangsa-bangsa lain. Nah within that context makanya muncul, kita juga bukan bangsa yang sempurna ya, masih aja masalah-masalah domestik yang muncul, ketidakadilan, terus kemudian juga some violence juga itu sering terjadi, masalah terorisme itu juga masih tetap ada di masa lampau yang muncul. Ini these effect seperti yang disampaikan sama Mas Rir, ini akan mempengaruhi persepsi pandangan negara-negara. Nah, yang peran yang memang bisa dilakukan oleh KBRI yang disampaikan sama Mas Eko adalah we put the context on what is happening dalam masalah domestik kita kepada publik yang ada di negara akreditasi. Contoh tadi yang disampaikan sama Mas Eko, pemberitaan tentang Indonesia itu is just sejauh sound bites saja. Sound bites misalnya berita negatif tentang Indonesia karena muncul dalam running text yang tidak menjelaskan konteksnya apa, siapa mengenai apa, dan lain-lain, tapi itu memberikan Indonesia negatif. Indonesian terrorist kill sekian, nah seperti itu gitu ya. Atau dalam satu pemberitaan, saya membaca berita 30 detik, itu kan nggak bisa secara in-depth menjelaskan apa sih latar belakang dari perkembangan masalah yang domestiknya kita. Atau pemberitaan di koran, limited how many characters atau space, kata-kata yang ada di situ. Atau opini yang lebih besar antara 700 atau 800 kata itu di situ. Nah, penjelasan tentang Indonesia yang sangat mendalam, yang sangat rumit, dan Indonesia yang sangat aneka ragam itu kan nggak cukup menjelaskan seperti tadi. Makanya memerlukan KBRI, memerlukan tugas-tugas kita untuk memberikan konteks ini kepada publik. Ini loh, this is the Indonesia yang ada. Kenapa? This is where we've gone through gitu. Disinilah apa yang sudah dilakukan. So you put that within the context of menjelaskan kepada publik the whole image packet sehingga mereka bisa menilai gitu. So paling tidak at least bahwa we're no different than other countries gitu. Apa yang dilakukan oleh Indonesia nggak berbeda dengan dilakukan negara barat. Di negara barat juga terjadi kekerasan. Di negara-negara tetangga kita juga sama gitu. But at least you see the context apa yang dilakukan di masalah domestiknya kita sehingga mudah dimengerti. So, saya mesti kembali lagi adalah ini yang jadi tanggung jawabnya kita. Di domestiknya kita harus juga mulai berpikir beyond national interest. Kita juga mulai memikirkan bagaimana Indonesia juga bertanggung jawab terhadap kemaslahatan global. Nah, yang di situ juga image building-nya ini juga harus dua arah, baik kepada publik internasional juga kepada domestiknya kita. Dan masalah-masalah domestik yang terjadi
Itu juga harus lihat konteksnya bahwa negara lain juga memang menilai kita. Apakah kita sudah eligible menjadi pemain global? Apakah Indonesia sudah eligible menjadi pemain global yang berpengaruh? Mohon izin dari hasil seminar kita tahun yang lalu ya. 2045 apakah kita menjadi global players yang berpengaruh atau tidak? Nah, ini semuanya bergantung pada how we create an image tentang Indonesia baik di luar maupun di dalam. Baik, langsung ke pertanyaan Safira yang dari Unsud. Ini bikin lapar nih, masih jauh bukanya. Gastrodiplomasi, Mas. Mas Eko katanya udah siap. Sekali-kali sama Safiranya langsung. Pengen lihat ya Mas ya, orangnya. Mana Safira? Muncul dulu, Safira. Safira disuruh muncul dulu tuh, yang dari Unsud. Saya nggak pakai kerudung, Pak. Oh. Tapi fotonya udah kelihatan tuh, cantik. Lagi di mana itu tuh fotonya? Di Thailand. Oh, pantas nanya. Iya. Gastro instead of sex tourism. Silakan, Mas. Sambil Dino menikmati wajahnya Safira, saya jawab. Jadi gini, Sil, yang ditanya sama Safira sebenarnya bukan gastrodiplomasi, soft diplomacy. Nah, sebenarnya soft diplomacy Indonesia itu in many ways itu sebenarnya sudah maju ya. Unfortunately, we have such a long history of other things ya. Soeharto, komunisme apa. Jadi kadang-kadang we need to balance that gitu. Jadi kayak good and bad. Selama orang banyak tahu bad, ini yang good yang dikit-dikit nih susah untuk majunya ya. Nah, kalau tadi menggunakan gastrodiplomasi sebagai contoh, kan tadi saya cerita bahwa Filipina itu punya badan khusus yang menangani TKI-nya di luar negeri. Nah, Thailand itu punya badan khusus di bawah Perdana Menteri yang khusus menangani gastrodiplomasi. Jadi makanan apa nanti bumbunya dikirim sama Thai Airways gitu. Jadi itu sudah rapih. Makanya di kota kecil kayak Canberra aja, Pak Dino pasti tahu, restoran Indonesia cuman ada 2, ada 3, restoran Thailand ada 30 kali di sana saking banyaknya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sudah terlambat, kita kalah headlines-nya ya, headlines kita selalu memunculkan yang lain. Anda mungkin bisa bilang, tapi Thai suka ada kudeta juga tuh, gitu kan. Tapi ya apa tadi seks, kudeta sama makanan. Nah, jadi kan cuma itu aja. Kalau Indonesia kan macam-macam dari pulau, dari ini Nusantara. Nah, sebagai contoh lain juga adalah kalau kita mempromosikan Indonesia misalnya ya, ini kita menggunakan Thailand tadi. Di Thailand ada pad thai gitu kan, ada pad thai, terus ya makanan Thailand apa sih dibanding Indonesia makanannya tom yum jauh lebih banyak. Ya, jadi kalau kita mau mempromosikan, kita jebret nih makanan Indonesia. Nah, jadi orang dikasih 5 lupa. Dude, what was that again? Nasi goreng, satay. Kita dikasih banyak sekaligus. Harusnya one message, pad thai, green curry, tom yum, pad thai, green curry, tom yum. Itu orang malah lebih mudah ingat gitu. Sama kayak pariwisata, ya kan? Pattaya Beach, tuh suaranya aja sama makanan Pattaya Beach. Akhirnya orang cuma wah Pattaya Beach. Sama kayak Bali, orang tahu karena Bali, orang jadi wah Bali. Orang sampai lupa bahwa Bali itu bagian dari Indonesia. Tapi kalau kita mau mempromosikan bagian lain, terus kita introspeksi, aduh, kenapa kayak tempat-tempat lain Raja Ampat dan lain sebagainya nggak berhasil ya? Ya, karena kita mau mempromosikan 10 hal sekaligus. Kata yang menyimak, wait, hang on, you want to introduce 10 Bali baru? Too many. Saya tidak bisa ingat satu persatu. Jadi pusing lah orang-orangnya. Jadi kita harus ingat bahwa the listening audience, ya, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia yang menyimak, they can only give so much attention. Jadi kalau kita mau memberi itu, message-nya harus berulang-ulang lagi ya.
Terus dua, jangan sekaligus introduce banyak hal. Ya kita kan gitu, wah Indonesia tuh banyak hal loh gitu kan. Tapi akhirnya orang malah lupa semua. So I think it's maybe ada someone di Kementerian Pariwisata atau apa yang harus duduk, harus memikirkan strategi. Certainly not us. Tapi you have to think about apalagi zaman sekarang di mana there are so many things to offer about Indonesia. Instead of offering 10 messages at once, maybe mulai dari 1, 2, 3 dulu, sedikit lalu berkembang. Selain Bali sekarang gue tahu Raja Ampat. Nanti 3 tahun lagi introduce yang lain, 3 tahun lagi introduce yang lain, lama-lama orang-orang tahu ketimbang misalnya 10 hal baru sekaligus. Thank you. Ini dari kebijakan luar negeri udah bonusnya komunikasi internasional gitu ya, udah diplomasi udah masuk juga. Makasih Mas Eko. Mas Dino mau nambahin? Gastrodiplomasi ya. Ini saya juga punya passion ya waktu saya masih pensosbud di KBRI London ya 2012 sampai 2016. Saya ngelihat gastrodiplomasi ini juga penting karena pertama nih ada beberapa faktor ya. Pertama mengenai image buildingnya Indonesia. Indonesia lokasi yang strategis, ada pengaruh dari Tiongkok dan juga pengaruh dari India. Terus kemudian juga masuk dengan bangsa-bangsa Barat. Di samping juga memang aslinya Indonesia itu membuat keunikan tersendiri terhadap makanannya kita. Dan itu juga adalah suatu hal yang positif yang membangun image-nya kita dari makanan. Makanannya ini juga itu punya hubungan yang erat dengan warisan budaya ya. So, jadi ketika kita bicara gastrodiplomasi, terus juga ada terlalu banyak yang disampaikan sama Mas Eko, saya setuju. Yang harus dikedepankan memang di sini adalah nama khasnya kita. Nah, sebagai contoh kalau kita lihat di makanan pinggir jalan ya, itu ada soto khas Ambengan, soto khas Kudus, soto khas titik-titik atau sate khas titik-titik kayak gitu. The word khas yang ada di sini ya, kalau saya menerjemahkan itu adalah otentik dari daerah mana atau daerah asal yang itu memang sudah diakui berasal dari wilayah situ gitu. So ini juga menjadi tantangan buat kita. Gastrodiplomasi kita juga harus memiliki pemetaan makanan-makanan yang otentik dari daerah mana saja gitu. Dan ini nggak gampang gitu karena misalnya soto Kudus aslinya kan memang harusnya dari Kudus gitu. Tapi kalau ada soto Kudus yang ada di Jakarta, apa jaminannya bahwa itu memang otentik? Ada syarat-syarat yang memang harus dia penuhin kan, dari bumbunya, terus dari tata cara dia masaknya dan lain-lain, sehingga itu bisa dikatakan bahwa ini memang otentik. So you have to have satu pengakuan gitu bahwa makanan tertentu ini adalah khas. Begitu juga dengan sate. Ada ribuan varian sate di seluruh Indonesia. Kita harus identify mana yang khasnya ini yang kita kenal gitu. Ada khas Madura, ada sate Karjan, ada sate Padang yang juga berbeda. Dan ini masing-masing kan ada punya keunikannya. Marilah sekarang kita juga melakukan pencatatan kekhasan pada makanan-makanan itu sehingga otentiknya bisa di-identify dan kita juga bisa mengetahui gitu. Contoh misalnya 2 tahun yang lalu saya ke Sumatera Barat bicara sama Gubernur Sumatera Barat di Padang mengenai mereka ingin mempromosikan rendang. Nah, rendang yang mereka promosikan inilah rendang yang dari Padang Panjang. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki bumbunya yang standar, cara masaknya juga harus sudah standar, sekian lama 17 jam sehingga itu bisa disertified as ini rendang Padang Panjang. If we compare this misalnya dengan rendang yang dari Malaysia, jangan jauh gitu karena rendang Malaysia is actually kalio gitu. Mungkin orang Malaysia sebelum emigrasi dari Padang, mereka belum matang rendangnya udah dibawa setengah jadi gitu. Jadi, yang mereka tahu rendangnya itu rendang kalio gitu. Kalau ini salah satu tanggung jawabnya kita yang harus kita promosiin adalah warisan budaya yang khas, otentik dari daerah mana. Nah, tadi juga sama dalam pertanyaan juga mengenai manfaat ekonomi dan ini juga semakin penting kenapa kementerian terkait seperti Kemenpar Ekraf sekarang
kerjasama dengan Kemlu, kita juga coba dorong manfaat dari ekonomi. Karena ujung-ujungnya adalah pertanggungjawabannya, benefitnya apa gitu. It's not just about image, it's not about warisan budaya, tapi juga harus ada hasil nyata yang konsisten dengan nawacita, yang konsisten dengan prioritas pemerintah, yang konsisten juga dengan prioritasnya Kemlu, itu meningkatkan kesejahteraan kan dan penghasilan. Nah, kesejahteraan penghasilan salah satunya adalah lewat lapangan pekerjaan. Apakah bisa membuka restoran di luar negeri? Apakah itu juga milik kita? Investasinya apakah dari kita? Tentu bukan. Itu juga akan menghasilkan apa bagi perekonomian kita? Ekspor produk, restoran-restoran di luar negeri, atau promosi masakan Indonesia di luar negeri, itu akan menuntut pada spices khusus yang memang bisa kita bungkus sesuai dengan standar di luar negeri untuk kita ekspor itu ke sana. Pariwisata, dengan mengetahui makanan-makanan, mereka nanti akan mencoba mencari ini. Saya mempromosikan misalnya sate Padang Panjang, rendang Padang Panjang. Nanti ketika orang makan di negara mana, oh saya pengen ke Padang Panjang, saya pengen coba aslinya seperti apa gitu. So itu juga punya manfaat dari pariwisata ya. So this whole context of gastrodiplomasi is very vital, very important. I think it's time that we try to put in suatu mekanisme atau prosedur yang lebih berdaya guna. I agree with what Pak Eko said. Ya, kita masih punya 4 menit, tapi saya sangat ingin topik ini dibahas walaupun sedikit. Dengan konteks, saya percaya bahwa kebijakan luar negeri itu keberhasilannya juga akan ditentukan kebijakan apapun, mau luar negeri, dalam negeri, itu keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh konteksnya, policy environment-nya. Nah, dengan Mas Eko di Jepang yang relatif ya aman lah, dan dengan Mas Dino di Cina yang sekarang pun pakai VPN gitu ya koneksinya, how do you see foreign policy kita diimplementasikan? Sejauh mana konteks negara tempat Mas berdua berada sekarang itu menentukan implementasi kebijakan luar negeri kita? Silakan Mas. Pak Dino dulu. Oke. Implementasi kita dengan Tiongkok ya simple ya. Maksudnya saya bisa jawab secara singkat. Tahun ini kita memperingati 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok. Automatically di sini image building yang ingin kita bangun adalah Indonesia dengan Tiongkok, kita adalah mitra sejajar dalam memperingati 70 tahun ini. Selain kita melihat ke belakang langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan, tapi dijadikan platform juga untuk 25 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan lagi hubungan bilateral kita akan seperti apa. So we recalibrate from now bagaimana kita maju ke depan. Dari segi hubungan bilateral juga implementasinya kita memiliki perjanjian comprehensive strategic partnership yang ditandatangani 2013. Perjanjian ini itu sangat mudah untuk diperoleh, dibaca, sangat komprehensif di segala bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dan itu strategik karena sebagai mitra yang sejajar, kita nggak punya perjanjian ini dengan negara-negara yang lain, hanya negara-negara tertentu aja. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mengisi dari perjanjiannya tadi untuk kemaslahatan bangsa yang saling menguntungkan, dan bagaimana juga partisipasi dari publik, masyarakat, dan lain-lain itu bisa merasakan hasil-hasil dari perjanjiannya ini gitu. Kita masih sering dengar ya, isu-isu negatif di Indonesia yang ada di RRT, dan juga sebaliknya juga isu-isu negatif yang ada di Indonesia terkait dengan RRT terhadap kedua publik. Kita ingin supaya ini menjadi balance out, bahwa ini kedua-duanya itu adalah untuk melakukan kesejahteraan bersama. Oke, Mas Eko? Kalau foreign policy Indonesia sih cocok saja sama Jepang. Kebetulan kita sama-sama negara demokrasi, sama-sama G20. Terus kita juga banyak kerjasama untuk hal-hal kayak bencana, penanggulangan bencana. Kita sama-sama negara kepulauan, ya kita sama-sama ada tsunami, gempa. Itu ada beberapa kerjasama yang sama. Cuman masa keemasan perdagangannya udah lewat. Jepang udah nggak berat di natural resources lagi seperti tahun 70-an 80-an, sehingga akhirnya kita sekarang lebih ke Jepang malah
perekonomiannya stagnan. Jadi Jepang sekarang paradigmanya lebih ke pariwisata. Angka pertumbuhan wisatawan Indonesia ke Jepang banyak sekali. Kalau 5 tahun yang lalu orang semua berduyun-duyun pada orang Indonesia pada ke Korea, 15 tahun yang lalu pada ke Singapura, sekarang kayaknya banyak ke Jepang. Makanya mereka tadinya punya harapan besar untuk Tokyo Olympics ini, tapi buyar gara-gara si pandemi. Tapi foreign policy Indonesia sama Jepang kuat because ada similarities itu, kita sama-sama menghormati orang tua. Jadi kita ada latar belakang feudal community based kemasyarakatan gotong royongnya tuh masih ada nilai-nilai kayak gitu. Tapi kira-kira 2 tahun lalu ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Indonesia Jepang, arahnya sih sebenarnya bagus, aman dan lancar. Oke, by the way, intinya adalah selama 1,5 jam kita tadi sudah berdiskusi. Kepentingan nasional tentu saja harus dirumuskan operasionalisasinya. Kalau tidak, kepentingan nasional hanya akan menjadi cita-cita. Dan kemudian tadi juga ada poin bahwa we have to go beyond national interest, karena dari zaman kita merdeka, cita-cita bangsa kita adalah tidak hanya mengurusi diri sendiri, tapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan global. Perlindungan tetap menjadi utama, tapi juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak, dan tentu saja image building harus dilakukan baik itu keluar maupun ke dalam. Appreciate Mas Dino, Mas Eko, terima kasih banyak. Padat sekali pembicaraan kita hari ini. Mas Agus, partnerku, terima kasih Mas Agus. Dan buat semua yang hadir hari ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibawa ke perkuliahannya. Mas Ludiro, mudah-mudahan ada yang bisa dipakai di perkuliahan juga. Siapa tahu ada yang terinspirasi bikin skripsi. Pasti. Dan Mas Agus mau cerita yang berikutnya apa? Oh ya, untuk pekan depan kita juga sudah dapat topik dan pembicara sudah oke. Yang pertama nanti Dewan Pakar kita, Pak Dubes Nazarudin sudah bersedia untuk berbagi dengan kita. Satu lagi Pak mantan Konjen Jeddah, Pak Heri Saripudin, yang sekarang jadi dosen. Jadi ini 2 narsum kita ini bukan ex ya, kalau Pak Heri masih di Kemlu, tapi orang Kemlu yang nyebrang ke akademisi. Nah, kita nanti akan dengar yang satu Pak Heri di mana? Di Unpad, dosen S3, kemudian Pak Nazarudin itu di di mana? Di Pak Nazarudin di stop Win. Ya, jadi kita nanti akan dengar pandangan mereka berkaitan dengan diplomasi Indonesia juga, masih sama topiknya tentang politik luar negeri Indonesia. Yang Pak Heri nanti akan cerita mengenai bagaimana diplomasi Indonesia di Timur Tengah. Jadi saya kira nanti kita bisa belajar banyak ya hari ini dari Asia Timur kita, Mbak Silvi ya. Kita belajar banyak karakternya. Nah, minggu depan kita belajar yang dari Timur Tengah dan dari perspektif Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Baik. Terima kasih Mbak Mita juga. Tadi aku melihat Ikhlasul Amal, M. Ikhlasul Amal. Apakah itu Bapak M. Ikhlasul Amal, benar? Sepertinya bukan. Oh, tadi ada beberapa dosen juga, Mbak Mala dari Unram tadi sudah keluar ya, Mas Wendy, Binus masih ada. Ya. Nanti kita ini. Dan ya. Beberapa apresiasi sekali lagi Mas Eko Junor dan Mas Dino Kusnadi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti setelah kembali ke Indonesia kami bisa mengundang mas-mas ke kampus kami masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.